Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Sobat onlineku, pernahkah kamu merasa seseorang terus muncul di pikiran bahkan tanpa alasan yang jelas? Entah itu seseorang dari masa lalu, orang yang kamu kagumi, atau bahkan seseorang yang sudah lama tidak berhubungan denganmu. Terkadang, semakin kita berusaha untuk tidak memikirkan mereka, justru semakin sulit untuk menghindarinya. Fenomena ini bisa terjadi karena berbagai alasan ya, mulai dari keterikatan emosional, kebiasaan otak dalam mengingat sesuatu yang bermakna, hingga faktor psikologis yang tidak kita sadari. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang begitu sering hadir dalam benak kita? Dan berikut ini adalah beberapa kemungkinan penyebabnya. Untuk yang pertama adalah keterikatan emosional. Sobat onlineku, jika seseorang memiliki makna khusus dalam hidup kita, baik itu sebagai teman, keluarga, pasangan, atau bahkan seseorang yang pernah kita sukai, pikiran kita cenderung memprioritaskan mereka. Dan juga emosi yang kuat seperti cinta, kagum, kecewa, atau marah dapat memperkuat ingatan tentang orang tersebut. Dan untuk kenapa dia sering muncul di pikiran kita, yang nomor 2 adalah pengaruh memori dan kebiasaan otak. Sobat onlineku, otak manusia itu memiliki sistem yang disebut Default Mode Network atau bisa disingkat dengan DMN, yang aktif saat kita tidak fokus pada sesuatu yang spesifik. Dan DMN ini seringkali membawa kembali ingatan yang memiliki signifikansi emosional. Ini misalnya ya, jika kita sering berinteraksi atau mengalami momen penting dengan orang tersebut, otak akan membentuk jalur memori yang lebih kuat, membuatnya lebih mudah muncul dalam pikiran. Dan untuk kenapa dia sering muncul di pikiran kita, nomor 3 adalah efek Zeigarnik. Sobat onlineku, kita semua pasti sudah paham ya, kalau prinsip psikologi ini menyatakan bahwa otak cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai atau memiliki konflik emosional. Jika kita memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan seseorang, ini misalnya perasaan yang belum terungkap atau pertengkaran yang belum diselesaikan, otak terus membawanya ke permukaan. Dan untuk yang nomor 4 adalah daya tarik atau ketertarikan. Sobat onlineku, jika kita menyukai seseorang, baik secara romantis maupun sebagai sosok yang kita kagumi, otak akan sering mengingatnya secara otomatis. Ini terjadi karena otak melepaskan dopamin, hormon yang berhubungan dengan kesenangan dan penghargaan. Semakin sering kita terpapar sesuatu yang membuat kita bahagia, misalnya senyuman mereka, cara berbicara, atau kepribadiannya, maka semakin otak akan mengasosiasikannya dengan kebahagiaan. Dan untuk kenapa dia sering muncul di pikiran kita, yang nomor 5 adalah sosial dan kebiasaan sehari-hari. Sobat onlineku, jika kita sering melihat orang tersebut, baik langsung maupun melalui media sosial, otak kita akan terbiasa memproses informasi tentang mereka, bahkan saat tidak disengaja. Dan juga kadang-kadang lingkungan sekitar kita seperti tempat, lagu, aroma, atau situasi tertentu bisa memicu ingatan terhadap seseorang, membuat mereka tiba-tiba muncul dalam pikiran. Dan sekarang kita sampai pada kemungkinan yang nomor 6 adalah alam bawah sadar. Sobat onlineku, pikiran bawah sadar kita
terus bekerja bahkan saat kita tidak menyadarinya. Jika seseorang sering muncul dalam pikiran, bisa jadi ada sesuatu yang sedang diproses oleh alam bawah sadar kita, seperti perasaan yang belum kita akui atau pelajaran yang belum kita pahami dari hubungan dengan orang tersebut. Dan sekarang kita sampai pada kenapa dia sering muncul di pikiran kita. Yang terakhir, nomor 7 adalah pertanda dari intuisi atau koneksi energi. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, sering memikirkan seseorang bisa berarti adanya hubungan energi atau keterkaitan batin. Beberapa orang percaya bahwa jika kita memikirkan seseorang secara intens, mungkin mereka juga sedang memikirkan kita. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatasinya jika terasa mengganggu? Untuk yang pertama adalah alihkan perhatian dengan kegiatan produktif. Dan yang kedua, evaluasi perasaan untuk memahami kenapa mereka begitu berpengaruh dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, kurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu ingatan mereka seperti stalking media sosial. Dan yang keempat, buat kesimpulan atau penutup jika ada urusan yang belum selesai. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini adalah, Sobat Nolenku, seseorang yang sering muncul di pikiran kita bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterikatan emosional, kebiasaan otak dalam menyimpan memori, hingga perasaan yang belum terselesaikan. Otak kita cenderung mengingat hal-hal yang memiliki dampak emosional kuat, baik itu rasa cinta, kekaguman, atau bahkan konflik yang belum selesai. Selain itu, faktor kebiasaan, paparan lingkungan, dan bahkan intuisi juga bisa berperan dalam membuat seseorang terus hadir dalam pikiran kita. Dan pada akhirnya, memahami mengapa seseorang terus muncul dalam pikiran kita bisa membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri dan mengelola emosi dengan lebih sehat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan, semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!